Kali ini saya ingin berbincang dengan tokoh yang sudah malang melintang di dalam dunia politik, pergerakan, dan terutama yang sejak awal mendampingi Pak Jokowi. Bang Daud Rizal, selamat datang Bang Daud Rizal di Selamat datang, Cokro. selamat bertemu Kang. Ya, selamat bertemu. Senang sekali saya dapat diundang pada kesempatan yang paling berbahagia ini. Dan memang penting ini Iya. kita mendengarkan tausiah, mendengarkan kita berdiskusi dengan ngobrol dengan Bang Darmizal karena kan saya ingin kita membahas sosok Pak Jokowi nih. Iya. Langkah catur politiknya Pak Jokowi lah. Ini kan kita tahu Pak Jokowi sudah purna tugas beberapa bulan ya. Tapi kan serangan terhadap Pak Jokowi ini kan masif sekali ya. Terbaru kan ya masih kita tahu soal tuduhan ijazah palsu. Sebelumnya ada macam-macam kan soal Adidi Jokowi, OCRP, terus OCCRP, terus inilah Matahari Kembar, macam-macam ya. Bersamaan dengan itu juga ada serangan terhadap Gibran, kan? Gerakan pemakzulan, macam-macam gitu ya. Nah, yang menarik kan Pak Jokowi, langkah yang ditempuh oleh Pak Jokowi, pertama, Pak Jokowi nggak lagi diem, kan? Pak Jokowi menabuh genderang perang juga, gitu, serangan balik, gitu kan? Lapor ke polisi dan macam-macam, dan pernyataan-pernyataannya jelas, tegas gitu, melawan kelompok penuduhnya, pemfitnahnya. Yang kedua, wacana tentang Pak Jokowi mengkalkulasi, lagi ngitung-ngitung, pengen masuk PSI, pengen menjadi ikut bursa ketua PSI. Kongresnya kan Juli nanti, Bang. Ya. Jadi gimana Bang Darmizal melihat? Mungkin bisa cerita sebentar gitu tentang itu. Iya. Ada gium. Gium pertama itu adalah semakin besar satu pohon, maka semakin besar pula badai menerpanya. Tapi juga semakin kuat akarnya membumi. Gitu. Nah, Pak Jokowi, saya mengenal beliau. Saya mengenal beliau itu waktu beliau masih proses calon wali kota Solo dulu. Kebetulan saya dapat tugas pada saat itu. Saya mengenal, sehingga dengan ibunda beliau, Ibu Sujiatmi itu sangat dekat saya rasanya gitu ya. Saya sangat dekat dengan beliau, sehingga hari ini setiap saya ke Solo itu saya pasti mampir ke makam beliau untuk ziarah. Begitulah dekatnya, saya merasa dekat dengan seorang ibu yang menurut saya luar biasa baiknya gitu. Waktu itu Bang Darmizal aktif di awal-awal Demokrat ya, di Partai Demokrat saya waktu itu waktu saya berkunjung pertama kali ke beliau itu saya masih sebagai Ketua Umum Relawan SBJK. Kemudian kami kongres ke Bali untuk melakukan satu kegiatan. Pertama kali itu Partai Demokrat. Kemudian saya menjadi salah satu pimpinan yang ketika saya dipilih oleh pimpinan, oleh Pak Ketua Umum menjadi salah satu pimpinan, itulah saya ajak Roy Suryo untuk menjadi salah satu anggota saya. Dia saya tugaskan memimpin Departemen Komunikasi dan Informatika. Jadi yang ngajak Roy Suryo ke politik tuh Bang Darmizal? Saya menjemput dia ke Jogja. Gimana ceritanya? Ya. Karena Roy Suryo sekarang kan... Karena gini, kami di dalam amanah pendirian Partai Demokrat itu, Partai Demokrat didirikan harus menjadi partai modern yang nasionalis religius. Kata-kata modern itu kan menjawab tantangan ke depan. Nah, salah satu waktu itu yang saya lihat orang yang punya kompeten di bidangnya menyusul masa depan itu adalah Roy Suryo, terutama dunia telematika yang kita sebut kemudian menjadi dunia IT, dunia dunia digital atau apalah. Kira-kira kita begitu. Sehingga karirnya dulu dia adik yang saya sayangi, tapi kemudian bergeser cara berpikirnya, saya kira dia sesat pikir saja. Mungkin karena satu pengaruh lingkungan atau pengaruh apa. Tapi ya sudahlah, forget it lah. Dia kan harus menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia sesuai dengan koridor hukum. Nah, kembali ke yang tadi tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi terpilih jadi wali kota. Tapi hal yang di luar dugaan saya adalah waktu saya melakukan verifikasi ke beliau, saya ditugaskan oleh pimpinan Partai Demokrat, partai kami, yang waktu itu ruling party, untuk mempelajari bagaimana seorang Jokowi gitu ya.
Tapi orang itulah yang menggantikan Pak SBY kemudian. Artinya cepat sekali waktu itu berjalan gitu. Oke. Nah, saya memahami Pak Jokowi itu orangnya teduh, tidak banyak bicara, tapi memang seorang pekerja. Saya juga mempelajari bagaimana beliau dulu di Aceh bekerja dengan pabrik kertas. Beliau setelah nikah berangkat juga ke Aceh. Dan saya menginisiasi terbitnya satu buku. Kebetulan bukunya saya sudah nggak punya lagi. Tebal sekali bukunya, yaitu Jadul Kinanti. Jadul Kinanti. Kinanti. Pernah bukunya tiga versi saya terbitkan itu. Versi pertama lebih tipis, versi kedua lebih agak tebal, putih warnanya. Versi ketiga, di dalamnya ada 3 jilid, itu tebal. Jadul Kinanti itu singkatan dari Jokowi, dulu, kini, dan nanti. Oh gitu. Jadi aspek faktual masa lalu, kemudian yang sedang terjadi saat ini dengan beliau, dan hipotesisnya setelah beliau nanti selesai menjadi pemimpin nasional. Nah, ini adalah hari-hari yang menurut saya adalah hari-hari yang dulu saya pikirkan dalam hipotesis buku itu. Gitu. Dan itu Bang Darmizal tulis di awal-awal Pak Jokowi tampil ke pentas politik ya? Atau sudah jadi presiden atau apa itu? Setelah beliau jadi presiden. Jadi oke. buku itu saya rancang ketika Pak Jokowi diterpa isu yang luar biasa tentang PKI. Tahun 2017 awal. Ya. Buku Di itu awal saya rancang dengan kawan-kawan. awal pemerintahan, term pertama lah ya. Ya. Saya melihat ada satu fenomenal di Pak Jokowi, yaitu pembangunan yang begitu bergerak sangat masif di segala hal. Pada kepemimpinan sebelumnya, sebagai bukti, pada kepemimpinan sebelumnya saya bertanya di tempat yang sama kepada orang. Saya tanya, Bapak kenapa nggak bangun jalan tol Trans Sumatera? Itulah pertanyaannya. Jawaban waktu itu adalah belum masuk kepada skala prioritas karena nilai ekonomisnya rendah. Gitu. Tapi ketika Pak Jokowi jadi presiden, saya tanya lagi ke beliau, Bapak kenapa bangun jalan tol Trans Sumatera? Kan secara ekonomis nggak menguntungkan. Gitu. Jawaban beliau di luar dugaan saya. Kalau kita untuk membangun bagi kepentingan rakyat, nggak boleh hitung untung ruginya. Jalan tol Trans Sumatera kalau kita kaji untung ruginya, mungkin 50 tahun lagi belum akan ekonomis, belum akan bisa bernilai komersil. Tapi untuk kepentingan masyarakat, kita tidak bisa hitung begitu. Bangun untuk kepentingan masyarakat, disitulah letak kepentingan sosial, karena ada connectivity yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Dan itu kemudian yang mendasari Bang Darmizal untuk mendirikan itu ya, relawan Jokowi, mendukung Pak Jokowi. Nah, buku itu yang Jadul Kinanti, saya luncurkan penulisan pertamanya pada saat deklarasi relawan Jokowi, 6 Mei 2017 itu. Bersamaan dengan permohonan berhentinya saya menjadi pimpinan Partai Demokrat. Oke. Jadi saya berhenti menjadi pimpinan Partai Demokrat, kemudian kita rancang penulisan buku Jadul Kinanti, dan saya deklarasikan Rejo. Rejo singkatan dari relawan Jokowi, dan tafsir lain, Rejo itu bahasa Jawa artinya guyub. Ya. Nah, ini menarik nih, orang Minang. Tapi Bang Darmizal kan lama di Jogja ya. Kagama kan itu. Ininya tuh, pinnya itu loh. Iya, ini pin Kagama. Kebetulan saya salah satu alumni Universitas Gadjah Mada. Saya bangga sekali dengan kampus saya. Maka saya akan sangat marah kepada siapa saja yang mengganggu kampus saya, apalagi untuk kepentingan politik. Kepentingan sangat pendek dan pragmatis gitu. Itu rumah kita bagus, dikagumi di secara nasional, bahkan berstatus perguruan tinggi masuk skala global. Gitu. Kita nggak boleh ganggu kampus kita itu. Dan itu termasuk yang ini ya, kelompok yang menyerang Pak Jokowi itu kan juga menyerang UGM kan, mendelegitimasi. Karena kan keterangan dari UGM kan menegaskan keaslian ijazah Pak Jokowi, itu nggak dipercaya kan sama mereka? Itu yang saya bilang tempo hari waktu di unpacking dalam satu diskusi di konsensus itu sesat fikir. Kenapa sesat fikir? Coba kita lihat,
sudah begitu banyak lembaga dalam berbagai tingkatan yang menerima ijazah beliau sebagai satu nilai yang wajib dilampirkan ketika ingin masuk ke dunia itu. Contoh, masuk pilkada wali kota Solo. Kan dilihat, diverifikasi, dicap, dilegalisir. Gubernur DKI, di Solo 2 kali. Gubernur DKI, Pilpres 2 kali. Penjelasan KPU segala tingkatan. Penjelasan dekan, penjelasan wakil rektor, dan lain-lain. Serangan-serangan itu pasti datang. Karena apa? Waktu 5 tahun dalam politik itu sebentar sekali, Kang. Sebentar sekali. Kita baru saja merasakan bagaimana kegembiraan masyarakat menyambut hadirnya Presiden Jokowi dilantik untuk pertama kalinya. Sepanjang jalan Sudirman dan Tamrin itu begitu penuh. Tapi tiba-tiba beliau sudah harus digantikan oleh Pak Prabowo sebagai penerusnya dalam komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Ini kan sangat singkat. Dan yang sangat singkat ini terjadi kenapa orang mengejar satu periode-periode penting itu untuk dalam kepemimpinan. Ternyata kita menemukan satu joke gitu ya, satu penggalan-penggalan kalimat yang kita anggap ketawa-ketawa lah gitu. Ternyata menjadi pemimpin itu hanya 3 bulan enaknya, Kang. 3 bulan enaknya untuk jadi pemimpin itu ya. Setelah itu enak banget, kira-kira gitu lah kan. Nah, orang melihat mungkin karena ini enak banget gitu. Lupa dengan begitu banyaknya cobaan yang harus dijalani, begitu banyaknya rintangan yang harus dihadapi, begitu banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi. Lupa orang. Maka begitu banyak serangan terhadap Pak Jokowi hari ini, tentu ada target yang ingin dicapai. Singkatnya waktu 5 tahun menuju 2029 yang akan datang. Dan ini pun sudah nggak 5 tahun lagi, tinggal 4 tahun. Tinggal 4 tahun. Kalau kemarin tinggal 4 tahun setengah, sekarang tinggal 4 tahun kurang lagi. Iya, betul. Kan cepat sekali tuh. Baru kemarin kita kawan-kawan riang gembira itu. Nah, tapi kan Pak Jokowi sudah purna tugas, ya kan? Kemudian ya memang ada Gibran, tapi kan purna tugas. Silakan Bang. Terus? Ini kan nama program ini kan seruput kopi, jadi memang sambil nyeruput. Nah, tapi kan toh begitu kemasifan serangan tuh masih tetap kan. Terus kemudian ya dikaitkan dengan politik seperti itu. Nah, ini gimana kita membacanya ini? Dikaitkan dengan misalnya yang langkah catur politik Pak Jokowi ya, yang soal kalkulasi pengen ke PSI gitu ya. Nah, ini gimana? Kenapa itu penting? Iya, ada paradoks antara Pak Jokowi dengan pemimpin-pemimpin sebelum beliau. Pemimpin-pemimpin sebelum beliau begitu selesai masa tugas seperti menjadi petapa. Banyak dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih personal, tidak muncul di kegiatan-kegiatan beliau yang diberitakan oleh media. Tapi Pak Jokowi, coba lihat, beliau itu setelah berhenti, beritanya masih muncul di mana-mana. Beliau nggak ingin diberitakan, tapi kita melihat betapa banyak media yang memberitakan beliau. Seperti kunjungan masyarakat yang menjadikan Solo sebagai objek wisata Jokowi hari ini. Nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Beliau kan nggak ingin diberitakan. Tapi berita tentang beliau ini selalu masif. Kalau diadakan survei, menurut saya hari ini, berapa banyak popularitas masyarakat, berapa besar tingkat popularitas Pak Jokowi? Saya kira popularitas beliau sangat tinggi, Kang. Dan ini, menurut orang-orang yang tidak suka dengan beliau pasti mengganggu. Pasti mengganggu. Apalagi belakangan kita melihat ada wacana baru. Kehendak dari kader-kader partai PSI untuk meminta kesediaan Pak Jokowi bergabung di PSI. Ini kan wacana baru. Begitu besarnya popularitas Pak Jokowi hari ini, jika dikaitkan dengan elektoral pada 2029 nanti, tentu mengkhawatirkan. Banyak partai-partai yang menurut sejarah pasca reformasi
setiap partai buncit dalam pemilu itu hilang di pemilu berikutnya. Partai buncit pemilu 2014 hilang di 2019. Partai buncit 2019 hilang di 2024. Mungkin juga partai buncit 2024 ini kan harus berpikir bagaimana bisa bertahan. Bahkan menjadi the winners pada 2029. Jika popularitasnya Pak Jokowi yang begitu tinggi dan menjadi faktor elektoral di 2029, semua orang kan mengkalkulasi. Apa yang diharapkan oleh kader-kader PSI di seluruh tanah air itu yang menginginkan Pak Jokowi bergabung di PSI. Nah, bagi Pak Jokowinya sendiri keputusan itu seberapa strategis gitu, Bang Dalem? Karena kan yang saya tahu juga kan misalnya ada pro kontra di kalangan para relawan kan, Bara JP, terus sejumlah kalangan menyatakan Pak Jokowi jadi milik semualah gitu kan, di atas mengatasi partai-partai, gitu kan. Pokoknya posisinya kayaknya nggak setuju kalau Pak Jokowi ikut dalam bursa ketua PSI dan memimpin PSI. Tapi Bang Darmizal Rejo menyatakan justru mendukung karena itu lebih strategis gitu. Gimana itu, Bang? Pak Jokowi sudah usai dengan dirinya, Kang. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Tapi masyarakat menyatakan masih membutuhkan dan mengharapkan beliau dengan pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran beliau, waktu yang tersisa masih diharapkan oleh masyarakat untuk dapat berkontribusi kepada negara ini. Kalau orang yang mampu berkontribusi kemudian tidak ada jalur untuk mengeksekusi kontribusinya yang baik itu, tentu sulit dapat terlaksana. Pikiran-pikiran Pak Jokowi kita udah lihat ketika beliau jadi presiden. Awal jadi presiden sudah apa yang beliau lakukan di 2014 itu. Akhir menjadi presiden, beliau apa yang beliau lakukan? Tidak pernah berhenti. Pikirannya, waktunya semata-mata untuk kepentingan bangsa. Sesungguhnya memang adalah waktu terbaik bagi beliau hari ini untuk keluarga. Tapi kan kita melihat begitu banyak permintaan kepada beliau untuk masih tetap eksis. Dan beliau ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Walaupun untuk pribadinya udah selesai. Nah, jalan terbaiknya apa? Ya ke parlemen. Parlemen kita ini kan kuat sekali. Ketika beliau nanti mengabulkan gitu ya permintaan dari kawan-kawan PSI dan PSI menjadi partai yang masuk di parlemen sana, beliau kan bisa memberikan kontribusi pikiran-pikirannya melalui partai. Kalau nitip ke partai orang, rasanya kan ya namanya juga nitip. Namanya nitip. itu yang pertama. Yang kedua, jika beliau bergabung dengan partai politik terutama PSI, chemistry beliau sudah ada di situ. Maka ketangguhan dan ketahanan komunikasi hubungan yang harmoni antara Prabowo Gibran ini semakin kuat. Sehingga komitmen untuk 10 tahun bisa bersama-sama memimpin bangsa ini semakin baik bagi kepentingan kita. Artinya kalau menurut Bang Darmizal berarti kalau Pak Jokowi masuk misalnya katakan aja memimpin PSI itu justru untuk mengawal dan kepemimpinan Pak Prabowo Gibran sampai Pak Prabowo sampai 2 periode katakan aja gitu ya. Betul. Beliau jadi bukannya membuat supaya Gibran menjadi pesaingnya Pak Prabowo 2029 gitu ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo itu adalah tokoh besar yang komitmen kebangsaannya tidak bisa diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi tentang akan adanya polarisasi, tentang adanya kepentingan yang sempit, enggak. Tapi yang suuzon, yang nggak suka, yang benci kan menuduh Jokowi ini memang gila kuasa, pengen kuasa tadi itu kuasa yang pengen nggak berhenti lah, yang dipikirkan tuh hanya kekuasaan. Nah ini contohnya itu misalnya soal narasi matahari kembar, itu kan arahnya ke situ kan. Jadi Pak Jokowi itu, misalnya ada yang bilang udahlah Pak Jokowi kan udah purna tugas, udah jadi petapa aja gitu, ngapain selalu bikin event, bikin menerima tamu macam-macam, kayak masih pengen eksis gitu. Jadi ini Pak Jokowi ini adalah orang yang sosok yang pokoknya gila kekuasaan, pengen berkuasa terus gitu. Gimana membaca? Saudara-saudara saya tadi masih nelpon saya.
Bang, bagaimana caranya kami bisa ke Solo, Bang, untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi? Saya tanya ngapain? Bang, karena ada Pak Jokowi jadi presiden, kami di Palembang ini untuk menuju satu tempat dari kota Palembang ke kampus Unsri itu dulu 1 jam, sekarang hanya 20 menit, bahkan 15 menit karena ada jalan tol. Kami ingin berterima kasih ke beliau. Saya bilang datang aja ke sana, berkunjung aja ke sana, tidak akan ditolak oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak ada budaya menolak tamu yang datang ketika beliau memang ada di tempat. Mana pernah beliau menolak orang berkunjung untuk berfoto dimanapun? Nggak ada. Kan Pak Jokowi bukan lagi penguasa gitu. Dan Pak Prabowo juga nggak akan banyak terpengaruh untuk mengambil rencana ini, minta pendapat ke Pak Jokowi, seolah-olah begitu ya. Sama sekali nggak. Pak Prabowo itu orang yang independen. Dari dulu begitu beliau. Bahwa hubungan beliau baik dengan Pak Jokowi, yes. Bahwa Pak Jokowi itu menghargai jasa-jasa orang lain terhadap beliau, yes. Kan ada pepatah begini, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Jadi jangankan ke orang lain gitu ya, Pak Prabowo, ke partainya sendiri pun bisa diabaikan sama dia. Ketika kepentingan negara menjadi hal yang utama. Gitu. Jadi nggak akan ada pengaruh, nggak akan terpengaruh oleh pendapat siapapun ketika beliau ingin ngambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Di mana letak matahari kembarnya? Apalagi Pak Jokowi kan sudah menjelaskan. Pak Prabowo juga menjelaskan. Seolah-olah saya itu tiap malam ditelepon oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi. Enggak. Pak Jokowi juga menjelaskan. Iya, berteleponan itu ketika Hari Raya Idul Fitri, ketika ulang tahun, kan itu. Nggak ada telepon yang lain-lain. Kalaupun ada hal yang lain kan mungkin pada saat pertemuan gitu. Pertemuan apa yang bisa saja pertemuan itu tidak disengaja. Mungkin seperti ada satu pesta, tempo hari kan ada pesta siapa kan ketemu. Nggak, soalnya kan misalnya orang mengaitkannya dengan itu, Bang. Misalnya ada sejumlah menteri yang datang ke Pak Jokowi ke Solo kan. Terus kemudian katanya Pak Jokowi itu masih mengendalikan kepolisian gitu kan. Terus parcok lah istilahnya itu kan. Terus makanya yang muncul kan begitu. Jadi selalu pengen dibenturkan antara Jokowi dengan Prabowo karena Pak Jokowi masih tetap pengen cawe-cawe. Nah, itu. Perilaku dari pembenci, apapun yang dilakukan oleh orang yang dibencinya, sebaik apapun yang dilakukan oleh orang yang dibencinya, pasti dia gak suka. Pasti dia gak suka. Maka dia selalu mencari celah. Karena ada, nih saya tambahkan lagi dengan pendapat lain. Ini memang selalu saya ingin memberikan pendapat dengan argumentasi jok-joknya gitu ya. Dua orang sahabat itu bisa menjadi musuh kuat, menjadi musuh keras, apabila jarang bertemu, kemudian setan mempengaruhi di tengah-tengahnya gitu. Ini kan banyak setan yang ingin mempengaruhi nih. Itu lu jangan mau mempengaruhi orang ini kan udah nggak lagi presiden. Udah lu jalan sendiri aja gitu. Ke sini juga gitu. Ngapain lagi sih Pak telepon-teleponan? Bapak kan udah bukan presiden lagi, biarin aja dia kerja sendiri. Ntar kalau salah juga dia salah sendiri. Ini kan setan ini yang mengadu domba. Menghukum, membuat orang menjadi terhukum dan memutus silaturahminya, itu setan. Dan menurut Bang Darmizal, Pak Prabowo nggak akan terpengaruh ya kayak gitu-gitu tuh ya. Dulu waktu kita kampanye itu ada lagu yang kita gaungkan bersama ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saya yakin kemesraan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, soliditas hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Wapres Gibran tidak akan terpengaruh oleh hal-hal remeh-temeh begitu. Enggak. Pada saatnya mereka bosan sendiri nanti. Nah, tapi ada juga yang bilang gini, Bang. Saya pengen minta paparan dari Bang Darmizal lebih jauh ya soal kenapa Pak Jokowi kaitannya dengan PSI ya. Tapi sebelum itu saya pengen kita membahas soal ini kan Pak Jokowi kalau masuk dalam partai kan dia membangun kekuatan dan itu kemudian bisa membuat Gerindra nggak nyaman gitu misalnya, narasinya begitu. Terus nanti bagaimana percaturannya dengan Kim Plus gitu ya kalau Pak Jokowi di PSI. Gimana Anda melihat kayak gitu?
PSI itu akan setia menurut saya ya. Karena kalau dia tidak setia, maka PSI itu akan dihukum oleh publik. Kesetiaan itu kan basisnya adalah namanya partai itu sendiri, solidaritas. Solid dan penuh toleransi gitu. Oke. Jadi kalau dia keluar dari koridornya itu, maka dia akan ditinggal orang. Dia akan solid. Menurut saya tidak akan pernah PSI itu menjadi bagian yang terpisah dari Gerindra itu sendiri untuk menopang Pak Prabowo. Saya yakin Gibran. itu. Ya. Itu Nah, keyakinan ini saya. menarik kan. Oleh karena itu, Ya. PSI harus menjadi partai yang akan besar di kemudian hari, terutama pada kontestasi 2029. Nah, ini menarik nih, karena kan saya membaca beberapa berita, pokoknya berita itu mengutip pendapatnya Bang Darmizal soal wacana Pak Jokowi ikut bursa ketua PSI, dan Bang Darmizal memberikan sejumlah alasan ya, kenapa itu justru hal yang perlu didukung. Bisa dijelaskan lagi nggak itu? Ada 9 atau apa gitu Iya, ya? mungkin sebagian bisa saya Iya, jelaskan. tidak semuanya. Kenapa itu sesuatu yang justru Bang Darmizal sepakati? Iya, saya pernah membaca satu penjelasan dari Plato ya tentang demokrasi. Demokrasi itu digaungkan dalam rangka menjawab satu kebutuhan dalam proses elektoral ya, proses pemilihan. Di dalam demokrasi itu yang menang adalah yang terpilih lebih banyak. Ketika yang diusung itu kompetensinya tidak sesuai dengan keterpilihannya, maka muncullah berbagai hal. Bisa menjadi tirani minoritas, bisa demagogi, dan lain-lain. Maka tidak heran kita ketika partai-partai yang mensimbolkan dirinya dengan kata-kata demokrasi atau sejenisnya itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Cerminan demokratos atau dan kratos yang berhasil, yang berbasis kepada masyarakat yang memilih itu gitu ya, tidak lagi menjadi satu hal yang nyata, seolah-olah sifatnya hanya simbolik. Nah, kemudian ada Bali Demokrasi Forum yang mengambil satu narasi bahwa solidaritas semakin dibutuhkan kemudian menjawab tantangan ke depan. Bali Solidarity Forum itu kapan itu kejadiannya ya? Tahun 2020. Internasional itu ya? Iya, nasional di Bali. Bali Demokrasi Forum namanya. Oke. Terus ada satu itu. Lanjut. Ya, saya di dalam itu saya sampaikan itu. Maka kata solidaritas itu menjadi bagian integral di dalam manifesto politiknya PSI itu sendiri. Coba bayangkan bagaimana masyarakat yang dalam keadaan sulit itu diabaikan oleh orang-orang yang tadi memilih mereka. Mereka membutuhkan empati. Mereka membutuhkan solidaritas kita untuk mereka bisa survive, bisa mereka bangkit. Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza umpamanya dihancur leburkan kehidupannya oleh kekuatan rezim gitu ya. Banyak negara yang memberikan solidaritas dan empatinya. Itu tetap katanya solidaritas, empati atau sejenisnya. Maka basis kata dari empati, dari solidaritas itu menjadi sesuatu yang mesti diejawantah oleh PSI. Karena itu dia pakai sebagai simbol, sebagai nama dari partainya, Partai Solidaritas di Indonesia. Jadi kalau dia bersikap tidak solidaritas, maka dia akan ditinggalkan oleh orang. Nah, tokoh yang mencerminkan dalam membangun solidaritas yang kuat itu ya, kalau saya melihat ya Jokowi. Dia menaruh empati kepada masyarakat luas Papua. Yang tadinya sampai dengan sebelum beliau, kita lihat bagaimana infrastrukturnya. Empati tinggi Jokowi lah terhadap masyarakat Papua, terhadap masyarakat NTT, terhadap masyarakat daerah tertinggal lainnya yang membangun menjadi daerah yang maju. Bagaimana perbatasan kita dengan Malaysia, perbatasan kita dengan negara-negara lain yang tadinya orang berkunjung menjadi ejekan, sekarang menjadi tempat wisata bagi orang-orang negara tetangga ke situ. Itu kan karena ada empati dari Pak Jokowi terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terluar itu. Beliau menaruh solidaritas yang kuat pada dirinya. Karena apa? Dia dalam kehidupan kesehariannya di waktu kecil kan
banyak mendapat empati dari orang-orang karena dia orang susah. Banyak bantuan dari orang-orang terhadap beliau, termasuk yang memberikan nama beliau Jokowi, yang dari Prancis itu. Itu kan orang yang berempati kepada dia. Orang yang menaruh solidaritas kepada Pak Jokowi, kamu harus bangkit. Kalau kamu pakai nama Jokowi, kan itu kata dia ya. Mudah-mudahan dengan singkatan Jokowi itu dari itu ya, dari Prancis, orang Prancis itu ya. Tadinya kan Joko Widodo. Widodo. Gitu ya. Sekarang jadi Jokowi gitu. Ini kan bagian dari satu rasa empati gitu ya, rasa solidaritas gitu. Jadi kalau nama solidaritas ini dikaitkan menjadi satu bagian integral ketika Jokowi masuk ke situ, saya kira ini sesuatu. Jadi popularitas Pak Jokowi, sikap empati Pak Jokowi yang ada ini bisa menjadi satu hal sebagai antitesa dari demokrasi yang bersifat simbolik itu. Dan itu kalau menurut Bang Darmizal dari segi apa ya, dalam konteks konfigurasi atau konstelasi politik ke depan, keputusan misalnya Pak Jokowi memimpin PSI itu seberapa strategis bagi Pak Jokowi sendiri maupun apa dampaknya gitu. Kalau Pak Jokowi bisa memimpin, bersedia dan dipilih oleh PSI menjadi salah satu pimpinan atau ketua umum di situ. Salah satu pimpinan atau ketua umum? Ketua umum beda banget loh. Kan salah begini, satu pimpinan. Kan begini. Di dalam partai itu ada Dewan Pembina namanya. Ada juga di tempat lain namanya Majelis Tinggi. Ya, ada di tempat lain namanya Majelis Suro, gitu Dewan Suronya. Nah, tergantung strateginya partai politik atau PSI mau menempatkan Pak Jokowi di mana. Maka saya pakai kalimat atau. Kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum, ya kan, atau pimpinan gitu ya di PSI, dan kemudian orang-orang yang selama ini merasakan manfaat dari kepemimpinan Pak Jokowi memberikan satu support yang luar biasa ke Pak Jokowi, maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menjadi pimpinan partai atau menjadi ketua umum partai politik itu bisa beliau lanjutkan ejawantahnya bagi kepentingan bangsa. Ya, tapi kan pada saat yang sama, namanya politik kan, tetap ada yang siapa akan merasa dirugikan atau terancam. Iya, pasti. Dengan keputusan semacam itu. Gitu. Betul, nah, pasti. Jadi gimana itu, Bang? Ini kan seperti berebutan kue gitu kan. Kuenya kan jelas segini. Kemudian yang segini kan orang yang ada ini kan ingin bertahan di situ. Tapi ketika ada masuk lain yang terlihat berpotensi besar mengambil kue ini kan masa ragu nih. Harus di-keep ini. Jangan masuk yang ini ke sini kan gitu. Kalau dia masuk ke sini bisa kebagian kita ini. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Bahwa sejak zaman reformasi ini partai buncit di periode sebelumnya bisa hilang di periode berikutnya. Dan partai-partai itu kan harus menjaga strongernya dia, menjaga konstituennya dia. Agar tidak berpindah ke partai lain yang muncul kemudian. Kan gitu. Tapi masyarakat kan sudah melihat. Kita bisa melihat bagaimana dampak dari perginya Jokowi dari satu keadaan. Ya, bagaimana tadinya berpindah yang disebut dengan Jokowi effect itu kan. Dari yang lain-lain pindah ke Jokowi semuanya. Kemudian satu ketika karena satu problem, Jokowi pergi dari situ. Pergi lagi orang. Dan bapernya masih terasa sampai sekarang. Dan bapernya masih terasa. bapernya yang ditinggal itu. Iya. Itu kan problem. Nah, bapernya itu yang menjadi kehebohan yang tidak pernah berhenti kan. Kalau Pak Jokowi memimpin partai PSI, apa yang akan terjadi bagi PSI dan bagi Pak Jokowi dan bagi para kontendernya? Gitu. Yang jelas, PSI dalam hitungan kami akan menjadi partai tengah nantinya. Kalau Pak Jokowi masuk. Dan bagi masuk dan jadi ketua ya? Dan masuk, ya Pak Jokowi masuk ke PSI, jadi ketua umum, atau yang bisa menjadi patron di situ gitu ya. Maka PSI akan masuk menjadi partai tengah. Hitungan saya, hitungan kami. Kemudian dampaknya bagi Pak Jokowi,
pikiran-pikiran kebangsaan Pak Jokowi bisa disampaikan, disalurkan nanti melalui parlemen kepada pemerintahan yang berjalan pada saat itu kelak. Terutama pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Target kita kan adalah Prabowo Gibran ini sampai dengan akhir masa tugas beliau sesuai dengan konstitusi. Nah, ketika Pak Jokowi masuk ke PSI, maka 2029 tentu Pak Jokowi yang akan memimpin partai politik PSI ini nanti dengan komitmen solidaritas itu tadi. Dan tetap mendukung Prabowo Gibran. Wajib. Gitu ya. Memang itu kesepakatan.